Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hadir kita bersama di acara Zoom kita, di acara rutin di setiap hari kita mengadakan acara morning meeting ya. Kita pertemuan Senin pagi, insyaallah ini kita sering lakukan, selalu kita lakukan dengan tujuan kita ingin mengawali pekan ini dengan energi yang insyaallah semangat ya. Kita ingin setiap pekan, karena kita insyaallah hanya punya waktu ya lebih kurang 5 minggu ke depan untuk menunjukkan bahwa kita bisa meraih prestasi terbaik kita di tahun ini insyaallah ya. Jadi pertemuan Senin ini adalah langkah awal kita untuk menjalani aktivitas kita mulai siang ini ya. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat ya. Kemudian Sabtu kita training lagi. Minggu kita agenda bersama keluarga ya. Dan mudah-mudahan di minggu ini teman-teman semua bisa membantu nasabah ya, membantu untuk mereka punya proteksi asuransi yang terbaik, membantu nasabah kita untuk punya wakaf juga ya, dan membantu tim kita juga untuk punya income ya, punya penghasilan yang besar di sini insyaallah. Oke, baik teman-teman semua yang hadir malam hari ini, tema kita pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang ikhlas gitu ya. Apa hubungannya antara ikhlas dengan bisnis kita? Tentu sangat erat sekali hubungannya teman-teman gitu ya. Apa yang kita lakukan dalam bisnis kita, sebagaimana kita sudah sering kali sampaikan kepada teman-teman semua, bisnis kita ini kan adalah bagian dari ibadah ya, bagian dari ibadah yang kita jalankan. Karena kenapa? Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka adalah untuk beribadah kepadaku. Jadi aktivitas apapun kita, ya pekerjaan apapun kita, hari-hari kita ya adalah bernilai ibadah jika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menjalankan bisnis, sama-sama di Allian ya, sama-sama edukasi nasabah, sama-sama melakukan aktivitas, bikin janji temu, kemudian menjelaskan produk kita, menjelaskan tentang asuransi, menjelaskan tentang wakaf ya. Tetapi yang satu bisa mendapatkan pahala, yang satu tidak menilai apa-apa gitu ya. Nah, jangan sampai kita sama-sama capek, sama-sama lelah, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai apa-apa, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Nah, inilah yang selalu coba kita ingin kuatkan kepada teman-teman semua ya. Kenapa? Karena kalau insya Allah kita sampai akhir tahun ini ya menguatkan kembali niat kita untuk apa kita ada di bisnis ini ya, apa tujuan kita berada di bisnis ini ya, dan mau kemana kita membawa teman-teman bersama-sama di bisnis ini ya, maka keikhlasan ini harus menjadi titik tolak kita ya, artinya pondasi kuat kita, sehingga kalau kita kuat di ikhlas kita ya ketika kita berada di bisnis ini, nah inilah yang akan menjadi satu-satunya ya, satu-satunya pendorong kita, satu-satunya yang menguatkan kita untuk kita selalu berada di sini, gitu ya. Ibarat kalau kita hubungkan dengan ibadah, teman-teman, ya. Kalau kita hubungkan dengan ibadah, begini, teman-teman. Kan dalam ikhlas itu ada paling tidak ada 3 tingkatan lah ya. Yang pertama disebut dengan ikhlas mubtadi. Ini sebelum saya tentang bahas tentang ikhlas gitu ya. Tapi paling enggak saya ingin menyampaikan hubungannya dengan bisnis kita dulu nih, biar kita mengerti. Memang saya tidak akan membahas ikhlas secara mendetail, mendalam sebagaimana kajian-kajian gitu ya. Teman-teman bisa nanti banyak belajar dari para ustadz-ustadz kita ya, yang kajian-kajian mereka insya Allah bisa kita simak di YouTube ya, yang mereka sangat-sangat mendalami tentang memaknai ikhlas itu sendiri. Cuma yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana hubungannya antara keikhlasan dengan apa yang kita lakukan dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita gitu ya. Ya, karena memang apapun sebenarnya aktivitas kita, balik lagi semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala ada nilainya ya. Nah, balik lagi kepada diri kita menjalankan sebuah bisnis di Allian Syariah ini ya, tujuannya apakah karena Allah atau karena yang lain. Nah, ini yang perlu saya hari ini coba kuatkan buat kita semua. Kenapa?
Karena kalau kita melakukan ya sesuatu itu karena Allah, saya rasa tidak ada satupun yang tidak capai di sini, gitu ya. Tidak ada satupun yang tidak punya energi, tidak ada satupun yang bermalas-malesan, tidak ada satupun yang tidak punya husnuzon sama Allah, tidak ada satupun di sini yang tidak memanfaatkan waktunya untuk membuktikan ya bahwa dia benar-benar bisa ikhlas menjalankannya, ya bukan karena leader, bukan karena tujuan-tujuan lain, tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini poin sebenarnya ingin saya kuatkan kita semua di hari ini, bahwa ketika kita berada di bisnis ini, bagaimana kembali kita lihat yuk ke dalam diri kita, seberapa ikhlas kita berada di sini. Dan ini akan menjadi sebuah energi kita gitu ya. Jadi saya tidak ingin membahas tentang angka-angka teman-teman gitu ya. Memang motivasi awal kita atau motivasi kita ya di bisnis ini nanti akan berbeda-beda gitu ya. Ada yang mungkin tujuannya pengen punya income, ada yang pengen begini, ada yang pengen begitu. Tetapi balik lagi kita ingin menguatkan fondasi kita semua, sehingga apa yang tujuan-tujuan kita itu di sana ada nilai pahala di mata Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah balik lagi ke tiga tipe orang yang ikhlas ya dalam menjalankan aktivitasnya, dalam beribadah. Anggaplah kita dalam bisnis kita ini ya. Yang pertama ya adalah yang disebut dengan namanya al-mubtadi. Mubtadi ini pemula lah itu ya, pemula. Ketika seorang beribadah di sana dia mengharapkan ada tujuan duniawi ya. Nah, jadi memang beribadah tetapi meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar tujuan-tujuannya, niatnya ya yang ingin dia capai Allah mudahkan, Allah kabulkan, dan itu sih boleh-boleh aja ya, tidak terlarang. Tapi memang itu tingkatannya tingkatan yang paling rendah ya. Karena memang kenapa? Kalau kita balik dulu ke para nabi gitu ya. Para nabi kan memang ketika mereka berdakwah gitu ya, in ajriya illa 'alallah ya. Mereka mengatakan pahalaku, ganjaranku ya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tahap ganjaran mereka adalah bagaimana mendapat ridho Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini tingkatan yang kedua. Nah, gitu ya. Jadi tingkatan kedua itu adalah ketika seorang beribadah karena memang mengharapkan pahala berupa akhirat. Ya, berupa kebaikan, berupa pahala akhirat. Ini yang disebut dengan istilahnya adalah sebentar saya cek dulu bahasanya adalah apa namanya? Ada namanya al-mubtadi ya teman-teman ya. Yang kedua disebut sebagai sebentar tercatatan saya mana ya? Al-muhib gitu ya, artinya orang yang bukan al-muhib itu yang ketiga gitu ya. Yang ketiga itu adalah ya, al-muhib. Al-muhib itu maksudnya apa? Ya al-muhib itu karena cinta gitu ya, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melaksanakan ibadah ya, melakukan ibadah itu karena ingin mengharapkan semata-mata cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungan kita dengan bisnis kita ini apa nih? Hubungannya dengan bisnis kita adalah ya ketika kita menjalankan aktivitas kita di Allian ini ya boleh jadi karena memang kita ingin mencapai sesuatu nih gitu ya, mencapai target tertentu gitu, mencapai target tertentu. Nah, ketika kita sudah mencapai target tertentu, artinya apa yang kita minta itu sudah tercapai, biasanya berhenti gitu ya. Nah, inilah yang banyak terjadi di bisnis asuransi atau di bisnis lain, ketika dia ingin mencapai apa nih, dia ingin beli mobil, ingin beli rumah, ingin mencapai apa. Nah, ketika dia sudah sampai pada titik itu, biasanya akan turun biasanya ya, karena sudah mencapai prestasi itu gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang dia mau raih gitu. Nah, yang kedua adalah lebih tinggi ya, lebih tinggi artinya apa? Dia ingin mencapai sesuatu berupa nilai akhirat gitu ya, berupa nilai akhirat. Nah, artinya di sinilah yang cukup menjadi intens kita ketika kita menjalani bisnis ini. Apa yang akan kita raih ya dari bisnis kita ya, dari income kita, dari penghasilan kita yang insya Allah akan kita terima 1 miliar per bulan ya, benar-benar 1 miliar per bulan ya, karena angka 1 miliar per bulan ini di bisnis kita sudah beberapa leader besar kita ya sudah dapat gitu ya, bahkan 5 miliar per bulan. Nah, tujuannya mungkin sudah berubah gitu ya, adalah bagaimana apa yang didapatkan itu bisa kita lakukan, kita bisa perbuat untuk menolong orang lain ya, atau kita punya impian membangun pesantren, membiayai anak yatim, kemudian membiayai sekolah mereka, membiayai makan mereka dan seterusnya. Artinya
Allah pakai kita untuk membela agamanya lah paling enggak ya. Ada orang yang bisa membaca Al-Qur'an, yang mereka belajar agama, dari mana? Dari, income yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa berikan. Nah, ini energinya pasti akan lebih besar gitu teman-teman gitu ya. Jadi, bukan cuma sekedar mendapatkan duniawi, tapi, mengejar pahala pahala akhirat gitu. Nah, tapi yang lebih tinggi adalah ya, yang lebih tinggi adalah ketika kita bisa, menjadikan ini sebagai sarana kita beribadah gitu ya. Nah, jadi sarana kita beribadah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan kecintaan Allah. Jadi setiap aktivitas kita itu penuh dengan nilai. Maksudnya begini, ketika kita memberikan edukasi tentang orang untuk punya proteksi, dengan niat dia bisa terbantu keluarganya, ya, kemudian dia dia bisa meringankan kehidupannya, ya artinya membantu sesama juga dengan ikut sama-sama ta'awun, tabarruk, kemudian juga menyiapkan berupa wakafnya buat akhiratnya, dan itu kita anggap adalah eee, sebuah nilai ibadah kita gitu ya, yang mudah-mudahan Allah catat sebagai pahala juga, kebaikan juga buat kita, ya. Nah, ini pasti energinya berbeda teman-teman. Ya, gitu ya, energi berbeda karena tujuannya benar-benar kita mengharapkan keridhaan Allah atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kita sampai pada level itu? Gitu ya. Dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, kita melakukan aktivitas ini, melakukan pekerjaan ini, melakukan syiar ini, karena kita berharap ya, apa yang kita lakukan menjadi sebuah timbangan pahala kebaikan buat kita, ya, dan itu menjadi, sebuah pekerjaan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, ya, dan kita benar-benar mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Nah, ini tingkatannya seperti itu kira-kira gitu ya. Nah, kita maka begini teman-teman, maka ya, artinya sebenarnya tidak ada sampai akhir tahun, gitu loh. Artinya, Desember itu sebenarnya tidak berlaku bagi kita, kalau kita benar-benar melakukan ini, benar-benar ada sebuah sudah merupakan, sarana kita untuk kita jadikan sebagai sarana amal soleh kita, sebagai amal amal kebaikan kita, gitu ya. Artinya setiap hari, ya kita melakukan aktivitas kita dan itu karena kita jalankan karena kita pengen Allah catat amal kita itu sebagai amal kebaikan gitu loh, amal ibadah di matanya ya, dan Allah berikan pahala ya, dan, tentu, Allah ketika apa namanya, melihat, keikhlasan hati kita ya, tentu cuma bukan pahala yang kita dapatkan. Artinya ya, dunia akhirat udah pasti dapat kita tuh. Champion udah pasti dapat, premier dapat, dan seterusnya. Nah, dan energinya kita sudah sampai di situ saya rasa bukan lagi kita, apa namanya, eee, perlu didorong-dorong oleh leader, perlu di-reminder, karena kita bergeraknya bukan karena leader, gitu ya. Bukan karena, apa namanya, dunia yang mau kita raih, bukan karena mau beli mobil Pajero Sport, atau bukan karena kita pengen rumah bagus, bukan, gitu lah. Tapi karena sesuatu yang kita lakukan ini, ya kita pengen Allah catat sebagai pahala kebaikan buat kita, yang itu menjadi timbangan ke amal untuk kita di akhirat, dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang mulia. Itu teman-teman ya. Nah, jadi ini, awal dulu nih, ya awal dulu, barulah kita akan membahas tentang apa itu ikhlas dan bagaimana kita menghubungkannya ya dengan pekerjaan kita ini, sehingga kita mendapatkan, pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saya buka sedikit ya, tadi saya, mmm, apa yang tadi teman-teman bentar ya. Ya, yang pertama tadi, al-mubtadi gitu ya. Ikhlasnya mubtadi itu orang yang beramal karena Allah tetapi ya, dalam hatinya masih terbesit keinginan pada dunia, gitu ya. Ini orang yang melaksanakan atau sholat tahajud ya atau bersedekah karena ingin lulus ujian atau usahanya berhasil gitu. Nah, ini dilihat dari cara beribadah kita. Jadi memang, bukan berarti begini teman-teman ya, kalaupun memang kita masih sampai pada level ini gitu ya, bukan berarti kita, tidak lagi melakukannya gitu ya, karena memang sebuah sampai kepada titik di mana kita menikmati tahajud ya, itu butuh waktu yang lama juga gitu loh. Jadi, kalau kita melakukan mungkinlah nggak apa-apa awal-awal kita karena niat sama Allah Subhanahu wa taala, kita tahajud, kita minta sama Allah agar Allah mudahkan gitu ya. Nah, sampai itu menjadi habit kita, sampai nanti suatu titik di mana kita menikmati ibadah itu, gitu ya. Dan rasanya kurang kalau kita terlewat tahajud, ada kenikmatan yang udah Allah kasih di hati kita,
ya. Nah, maka itulah level tertingginya gitu. Tapi memang untuk sampai kepada level tertinggi memang ya namanya ikhlas itu di awal memang harus dipaksa gitu ya. Pekerjaan tahajud, doa-doa kita tuh memang harus dipaksa gitu ya di awal. Yang kemudian yang kedua adalah ikhlasnya abid gitu ya. Ikhlasnya abid itu adalah orang yang beramal karena Allah dan hatinya bersih dari riya ya serta keinginan dunia. Jadi memang dia ingin meraih kebahagiaan akhirat itu menggapai surga dan terhindar dari siksa api neraka. Ya. Yang ketiga yaitu muhib ya. Muhib itu artinya orang yang beribadah hanya karena mendapatkan cinta Allah ya, bukan ingin mendapatkan surga atau takut neraka. Semua dilakukan karena semata-mata karena cinta kepada Allah. Nah, ini level tertinggi banget gitu ya. Ibadah benar-benar karena cinta. Ya, makanya kemarin pernah kita bahas dalam bab syukur gitu ya. Antara cinta dan syukur kan sangat erat sekali hubungannya gitu ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah, engkau telah diampuni dosamu gitu ya, yang dulu dan akan datang. Tetapi kenapa engkau sholat segitunya gitu ya, sampai kakimu bengkak? Rasulullah mengatakan, afala anakuna abdan syakura. Tidak bolehkah kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur. Nah, untuk sampai kepada kita menikmati sebuah aktivitas ibadah gitu ya, sampai kepada level di mana kita ini adalah ungkapan cinta kita kepada Allah dan syukur kita kepada Allah, ya memang butuh kita bukan ulama gitu ya, kita bukan ahli ibadah, tetapi insya Allah kalau kita lakukan dengan konsisten komitmen, ya lama-lama kita akan sampai kepada hal itu. Itu. Nah, dalam bisnis kita, ya kalau kita sudah benar-benar menjiwai, gitu ya, kita bukan lagi tujuannya benar-benar 1 M per bulan, gitu ya. 1 M per bulan adalah efek Allah cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, ya kalau cuma sekedar meraih champion, meraih premier, meraih BP, ya kemudian apa namanya mendapatkan income 1 M sebulan, ya mudah bagi Allah. Dan kita juga sudah bahas dalam bab kun fayakun gitu ya. Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Nah, gitu. Jadi teman-teman, bisnis kita ini tidak sesederhana yang mungkin kita cuma bayangkan tahun pertama income kita berapa, tahun kedua income kita berapa, tahun ketiga income berapa. Tetapi bagaimana kita menjadikan aktivitas kita ini, bagaimana sarana kita menjadikan ini ibadah kita, ya, dan sarana kita bagaimana kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya. Oke, sekarang kita bahas tentang ikhlas, ya. Apa itu ikhlas? Apa itu pengertian ikhlas gitu ya? Saya ambil dari beberapa kitab yang coba saya akan bacakan buat teman-teman ya. Saya akan coba terjemahkan. Menurut Imam Al-Izz bin Abdissalam ya, ikhlas itu apa? Ayaf 'alal mukallaf at-ta'ah khalisatan lillah la yuridu biha ta'ziman minan nas wala tawqiran wala jalba naf'in dini wala dharar dunyawi. Wah, ini dalam ini. Jadi menurut Al-Izz bin Abdissalam mengatakan ikhlas itu adalah ya seseorang yang melakukan sebuah ketaatan khalisatan lillahi wahda. Khalisatan itu kalau kata ikhlas itu kan dari kata khalas dan akhlas. Khalas dan akhlas ya akhlasa gitu ya. Akhlasa dan khalas. Khalas itu artinya kalau dalam bahasa Arab adalah bersih gitu ya. Bersih dari kotoran ya jadi bersih benar-benar apa? Benar-benar sesuatu yang bersih, bening gitu ya, dan tidak bercampur dengan apapun. Nah, jadi melakukan sebuah amal ibadah benar-benar tidak tercampur oleh apapun kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, jadi esensi ya dari keikhlasan ini adalah bagaimana menjadikan setiap amal ibadah kita ya, ketaatan kita ya, itu tidak tercampur dengan kotor-kotoran lain ya yang terkait. Jadi kita keluarkan itu karena benar-benar hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang nggak mudah teman-teman gitu ya, tapi disinilah letaknya keikhlasan itu ya. La yuridu biha ta'ziman minan nas, tidak mengharapkan pujian ya, tidak mengharapkan tauqiran ya. Ya tauqiran ta'ziman itu apa diagung-agungkan, dimuliakan, dihormati oleh orang lain ya. Wala jaf'i wala jalbi naf'i dini, tidak juga mengharapkan kemanfaatan dari sisi agama gitu ya, dari sisi pahala agama. Wala daf'a dharar dunyawi, dan juga tidak mengharapkan mendapatkan sesuatu dari dunia. Nah, gitu. Jadi ini menurut pengertian Al-Izz bin Abi Salam. Jadi benar-benar ikhlas itu adalah melakukan sesuatu ketaatan benar-benar khalisan, bersih ya dari sesuatu apapun kecuali hanya mengharap Allah semata saja. Ya. Kemudian
Sahal bin Abdullah mengatakan juga, ini seorang eh, tabi'in gitu ya. Ikhlas itu ayakuna sukunul abdi wa harakatihi ya lillahi ta'ala khassa. Adalah sebuah diamnya seorang hamba atau bergeraknya seorang hamba itu hanya karena Allah. Dia diam ataupun dia bergerak beraktivitas itu benar-benar karena Allah saja. Khosoh. Khosoh itu khusus. Ya, khusus karena hanya Allah semata. Ya. Kemudian disebutkan juga menurut Al-Harwi ya, al-ikhlas tasfiyatul amal min kulli syaubin. Ikhlas itu adalah membersihkan amalan dari semua kotoran gitu ya. Nah, wa qala ba'dhum al-mukhlis walladzi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubin nas min ajli salahi qalbihi ma Allah azza wa jalla wa la yuhib ayut li'an nas ala masaqil dzarri min amali. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang nggak peduli gitu ya. Orang yang nggak peduli kalaupun dia keluar hati manusia itu menilai apa tentang dia gitu ya. Jadi dia nggak mengharapkan apa-apa kecuali hatinya hanyalah karena Allah semata saja. Nah gitu ya. Ini pengertiannya. Jadi memang banyak hal-hal yang disampaikan oleh para ulama di sini ya, bahwa yang namanya ikhlas itu benar-benar tasfiyah, pembersihan, ya, pensucian, pembersihan sesuatu apapun dari niat-niat apapun, dari keinginan apapun, dari kepentingan apapun, ya, yang bersifat duniawi ataupun bersifat agama, gitu ya. Tetapi semuanya benar-benar ini karena Allah saja, ya, karena Allah saja, ya. Nah, eh, keikhlasan itu sendiri adalah merupakan hakikat dari agama ini, gitu ya. Disebutkan bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Gitu. Jadi setiap para nabi dan rasul itu, dakwah para nabi dan dakwah para rasul itu mereka diperintahkan untuk kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, ya, dengan benar-benar ikhlas. Sedangkan kata ikhlas ini banyak sekali dalam Al-Qur'an ya, lebih kurang ada 31 lah, 31 ayat ya yang bisa tentang ya mukhlasin atau mukhlisin atau ikhlas gitu ya. Banyak sekali ayat-ayat bicara tentang ikhlas. Artinya pentingnya tentang keikhlasan ini. Oke. Teman-teman, ini yang mau saya sampaikan adalah tentang surat Al-Ikhlas. Ya, ini menarik ini ya, tentang surat Al-Ikhlas. Sebelum nanti kita bahas tentang apa sih derajat ikhlas, kemudian buah dari keikhlasan, kemudian bagaimana para salafus saleh terhadap keikhlasan. Ya, kita bahas tentang surat Al-Ikhlas gitu ya. Dalam surat Al-Ikhlas itu teman-teman, kalau kita baca ya nama Al-Qur'an itu kan nama suratnya itu sangat tergantung atau biasanya gitu ya, berhubungan dengan ada ayat yang menyebutkan tentang surat tersebut ya. Tentang umpama surat Al-Baqarah itu kan ada tentang cerita Baqarahnya ya atau sapinya. Kemudian juga An-Nisa juga begitu. Gitu ya, tentang An-Nisanya banyak disebutkan juga. Kemudian Ad-Duha ada kata Ad-Duhanya ya. Kemudian juga An-Nas yaitu ada kata An-Nasnya, Al-Falaq juga ada, Al-Kafirun juga ada Al-Kafirun di dalamnya. Ya, banyak sekali surat-surat dalam Al-Qur'an yang namanya dinamai ya karena ada ayat yang menyebutkan tentang nama tersebut. Tetapi surat Al-Ikhlas ya tidak ada kita dapati ketika kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada sama sekali kata ikhlasnya. Nah, ini maksudnya bagaimana gitu ya? Ikhlas surat qul huwallahu ahad gitu ya. Al-Ikhlas disebut dengan surat Al-Ikhlas tapi tidak ada sama sekali kata ikhlas di dalamnya. Nah, tapi kalau kita renungin ya semua kata ayat dalam surat Al-Ikhlas tersebut itu adalah penunjukan bahwa disitulah keikhlasan sebenarnya. Maksudnya bagaimana? Yang pertama adalah ya keikhlasan kita bahwa benar-benar pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tempat kita bergantung. Nah, ini menarik gitu ya. Bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya inilah menunjukkan keikhlasan kita. Jadi bukan mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan kemampuan kita, bukan mengandalkan apapun ya, apa yang kita miliki, kekuatan kita, keilmuan kita dan seterusnya, tetapi benar-benar mengembalikannya semuanya kepada Allah. Itulah wujud dari ikhlasnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dasar kepada
pengakuan kita kepada Allah sebagai Tuhan, ya. Kalau Anda tidak ikhlas, ya nggak ada apa-apanya. Nah, gitu ya. Jadi keikhlasan sangat bergantung pada kejujuran mengakui siapa Tuhan kita, ya, siapa Tuhan kita. Jadi tidak ada disebutkan dalam surat Al-Ikhlas itu kata ikhlas, gitu ya. Namun maknanya ayatnya, ya, adalah ayat yang mengungkapkan bahwa ketika seorang itu benar-benar menjadikan Allah satu-satunya Tuhan tempat dia bergantung, tempat dia memohon pertolongan, ya, dan Allah tidak berada, tidak diperanakan, maka pengakuan inilah, ya, pengakuan ketergantungan kepada Allah inilah wujud dari keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ikhlas itu adalah ruhnya. Nah, jadi ruhnya dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi sama-sama beramal, sama-sama sholat, sama-sama beraktivitas, sama-sama bekerja, gitu ya, sama-sama melakukan edukasi prospek, tetapi ya ada yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala melakukannya, ada yang karena tujuan-tujuan lain, ada karena penilaian-penilaian, ada karena pengharapan-pengharapan dari setiap apa yang kita lakukan. Nah, disinilah teman-teman, gitu ya, hubungannya dengan apa yang akan kita jalankan, apa yang sedang kita lakukan dalam bisnis kita. Bagaimana kita bisa menjadikan bisnis kita ini sarana kita beribadah kepada Allah juga, gitu ya. Yang dengannya, ya, ketika kita melakukan dengan ikhlas, ya, maka di situ nanti akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kapan Allah akan datang pertolongan kita? Ketika kita benar-benar melakukan ini, udahlah, ya, karena Allah sajalah, gitulah. Benar-benar menyerahkan semuanya, udahlah pokoknya Allah aja yang akan memberikan closingan, yang akan memberikan kita prestasi, yang akan memberikan apa namanya kepada kita apa yang kita mau, gitu ya. Nah, maka ini menjadi, nah, bagaimana kita apa namanya mencoba untuk sampai kepada itu, teman-teman, gitu ya. Mencoba untuk sampai kepada titik itu. Nah, kalau kita udah sampai pada situ, saya rasa semuanya menjadi nikmat, teman-teman, gitu ya. Bangun malamnya kita nikmat, aktivitas harian kita nikmat, ketemu nasabah kita nikmat, gitu ya. Karena kita plong-plong aja gitu lah, ketemu nasabah ditolak alhamdulillah, gitu ya. Diterima juga alhamdulillah. Ya, belum closing juga alhamdulillah. Ya, semuanya adalah alhamdulillah. Nah, inilah kalau kita udah bisa benar-benar alhamdulillah, disitulah ikhlasnya. Ada yang menarik ya, saya tadi pagi coba mendengarkan beberapa apa namanya ceramah dari para masyayikh gitu ya. Ada ungkapan yang menarik ya, yang coba saya catat ya. Nah, ini gitu ya. Jadi ketika ya seseorang itu memuji Allah dalam kondisi apapun, ya, ini kalau kita hubungkan dengan bisnis kita ya, dalam kondisi apapun yang kita jalankan ya, dia selalu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang keluar dari mulutnya, ya, itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah ya Allah akan mengatakan, "Wahai hambaku, ya, apabila engkau memujiku, ya, apapun yang kau ucapkan pasti akan terjadi." Maka kun fayakun. Ya, kenapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala mendengar orang yang memujinya, ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini teman-teman. Ya, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar mereka yang memujinya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, doa-doa kita ini memang kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah pujian aja. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sebagaimana tradisi baik di grup kita gitu ya. Puji aja Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau setiap aktivitas yang kita lakukan adalah kita semuanya alhamdulillah, ya, apapun yang terjadi kita ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, baik alhamdulillah, gitu ya. Enggak baik alhamdulillah, ya. Ketemu ditolak alhamdulillah, ketemu closing alhamdulillah, ya. Ketemu join sama kita alhamdulillah, enggak jadi join alhamdulillah, ya. Kemudian apapun benar-benar alhamdulillah, ya, pada saat itulah ya ucapan kita akan menjadi sebuah mukjizat gitu ya. Ucapan kita akan menjadi sebuah apa namanya? Kun fayakun, ya, sesuatu yang akan terjadi kalau kita ucapkan. Kenapa itu terjadi gitu ya? Jadi milkus samawati wa milul ardi, ya. Jadi apa namanya, ungkapan pujian pada Allah Subhanahu wa taala itu tuh memenuhi langit dan bumi, ya. Pujian kepada Allah itu akan memenuhi langit dan bumi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang
sudah sepatutnya dipuji dan segala pujian adalah milik Allah, maka alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah adalah Tuhan semesta alam. Nah, eh, memuji Allah Subhanahu wa taala ya, karena itulah kalau kita bisa sampai pada titik itu, itulah kita sudah sampai pada titik ikhlas. Gitu teman-teman ya. Ini kalau hubungannya dengan realita fakta yang mungkin sama-sama pernah kita alami ataupun mungkin kita dapati gitu ya, kita ditolak orang kemudian kita kecewa ya, tapi kita bisa menyebut alhamdulillah gitu ya, memuji Allah. Itu kan keren banget gitu ya. Tapi kalau kita closing alhamdulillah itu mah biasa. Gitu ya, closing alhamdulillah itu biasa. Tetapi kalau kita enggak closing kemudian apa namanya ditolak, kemudian orang belum mau, tapi kita alhamdulillah. Nah, itu kan sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau memang setiap aktivitas ucapan kita ya, keseharian kita itu adalah benar-benar yang kita lakukan memang karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang terjadi adalah kita karena kita benar-benar hanya mengharap Allah saja, lalu kita ucapkan alhamdulillah ya. Pada saat itulah ya masih ada waktu kita teman-teman ya, masih ada waktu dalam waktu 40 hari ke depan ya, keajaiban-keajaiban insya Allah akan terjadi kepada kita, teman-teman. Balik lagi, bagaimana kita coba menata kembali hati kita, niat kita, ya kita di sini mau apa, gitu ya. Balik kepada hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ya, awi imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi saya tahu teman-teman yang join di grup saya, di grup kita ini ya, yang memang adalah kita fokus di syariah adalah karena memang mau hijrah gitu kan ya. Mau hijrah. Mau hijrah arti apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan suatu yang lama ya, yang mungkin yang konvensional, yang tidak syariah dan seterusnya kepada lingkungan, kepada produk, kepada grup, kepada tim ya, kepada apa namanya komunitas yang syariah gitu ya. Nah, ini tujuannya karena Allah atau karena yang lain gitu ya. Maka di sini ketika zaman hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ada cerita yang namanya hijratu Ummi Qais gitu ya. Dan juga di Mekah itu kan penduduknya adalah memang mereka berdagang gitu ya, sedangkan di Madinah adalah bertani. Nah, jadi sebagian ya bukan semua ya, ada beberapa orang yang mengatakan wah kalau kita ke Madinah nih enak. Ya, kenapa? Kita di sini pengalaman berbisnis berdagang kita udah luar biasa. Nah, nanti di sana kita bisa punya apa namanya buka apa namanya sebagai pedagang di sana gitu ya, dan kita sudah punya pengalaman dan kita akan meraup keuntungan yang lebih besar di sana gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Jadi tujuan hijrahnya untuk mendapatkan urusan dunia. Ada lagi yang hijrahnya adalah karena ingin menikahi seseorang yang bernama Ummi Qais yang ada di Madinah gitu. Jadi tujuannya pergi hijrah adalah karena ada seseorang yang mau dinikahinya gitu. Maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju ya, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini menarik gitu ya. Hadis ini jauh-jauh hari sudah ada disampaikan Rasulullah SAW karena memang ya pada akhir zaman pun masih akan ada yang seperti itu gitu. Nah, tinggal bagaimana kita ketika kita berada di dalam grup ini, dalam komunitas ini, dalam aktivitas bisnis ini, memang alhamdulillah kita dapati ya teman-teman kita yang alhamdulillah baik-baik, solih-solihah semua gitu ya. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita ya, tapi semua kita ingin menuju kepada sesuatu yang baik ya. Dengan qiyam kita bersama, dengan aktivitas kita bersama, ya mudah-mudahan ini niat kita ya kita bisa luruskan kembali ya. Kita luruskan kembali bahwa ketika kita bergabung di sini menjalankan aktivitas bisnis kita ya, bukan cuma mau dapat dunia doang gitu teman-teman ya, mau dapat dunia doang nih. Memang di sini bergelimang harta di sini gitu ya, bergelimang income, bergelimang kontes gitu ya, apapun dari leader banyak banget ya, dari grup dari Vision, dari grup Risk, dari leader kita Adi, dari leader kita Randy gitu ya, dari leader kita tentang semuanya banyak sekali kontes-kontesnya gitu ya, belum lagi dari trip-trip Allian, belum lagi income-nya luar biasa gitu ya. Dunia benar-benar di bisnis ini sangat-sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan. Nah, tinggal bagaimana kita meluruskan kembali ya arah kita bahwa dunia akan ngikut ya. Dunia pasti akan ngikut, prestasi pasti akan kita raih ya. Capaian sampai akhir tahun ini semua bisa raih ya.
balik lagi, kita kembali ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan kita adalah Allah catat ya setiap langkah kita sebagai niat kita, aktivitas kita, kita edukasi nasabah, kita bantu dia, ya kita berikan penjelasan ya tentang pentingnya punya asuransi, punya proteksi, saling bantu membantu dalam program Alisya, ya punya bisa juga berwakaf, bisa membantu lembaga, yayasan, pesantren dan seterusnya, ya. Dan di sini menjadi ladang amal soleh kita, ya. Dan ya ketika kita menjalankannya, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, alhamdulillah, berhasil nggak berhasil, belum berhasil, ya. Kalau kita ikhlas karena Allah, insya Allah, ya Allah melihat, ya melihat, Allah tidak pernah tidur, ya. Dan kalau Allah sudah cinta sama kita, ya idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, gitu. Oke teman-teman, saya mau sampaikan lagi, ya. Berikutnya adalah bentar. Berikutnya adalah tanda-tanda ikhlas. Nah, ini cepat dulu ya. Tanda-tanda ikhlas dulu. Tanda-tanda ikhlas, ya, min alamatil ikhlas. Dari tanda-tanda ikhlas apa? Satu, ayyabtaghiyal muslim al-ajr min Allah taala wahdahu. Jadi benar-benar berharap, ya, berharap pahala hanya dari Allah saja, ya. Berharap ya pahala hanya dari Allah saja, ya. Sebagaimana Allah sampaikan ya dalam Al-Qur'an melalui lisan para nabinya, ya. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Quran surat Asy-Syu'ara, ya. Surat Asy-Syu'ara disebutkan di sana, dan tidaklah aku meminta kepada kalian, ya, ganjaran kecuali ganjaranku, ya, adalah dari Allah Tuhan semesta, Rob, ya, Tuhan semesta alam, gitu. Jadi benar-benar jadikan pengharapan itu pahalanya, yang kasih pahala, yang kasih ganjaran, yang kasih sesuatu buat kita itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, ayyakuna amalus sirri indahu afdal minan alaniyah, yang menjadikan amalan secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada secara terang-terangan, gitu ya. Nah, disebutkan di sini fil hadis, ya, ada dari 7 orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang yang bersedekah, ya, kemudian disembunyikan sehingga tangan kanannya nggak tahu kalau tangan kirinya nggak tahu kalau tangan kanannya bersedekah, gitu ya. Nah, ini adalah apa? Fama akhfa bisadaqah wa akhlasa fiha lillahi ta'ala. Jadi benar dia karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang tahu, gitu ya, apa yang dia lakukan. Jadi memang dalam ibadah teman-teman, gitu ya, ada 2 hal yang perlu saya luruskan juga, gitu ya. Ada yang bentuknya syiar yang memang harus diketahui orang banyak, gitu ya, dan menjadi contoh, gitu ya, sebagai syiar, ya, gitu ya. Jadi memang ada ibadah-ibadah yang syiar, gitu ya. Seperti haji, gitu ya, itu kan syiar, gitu ya. Kemudian sholat berjamaah, gitu ya, itu nggak usah sembunyi-sembunyi, gitu ya, itu nggak perlu disembunyikan karena memang itu sudah suatu hal yang terang-terangan, gitu ya. Tetapi kalau ada amal-amalan khusus, ya, amal-amalan khusus ini sebaiknya disembunyikan. Contoh kalau kita nyumbang anak yatim, gitu ya, itu nggak usah dipoto-foto, gitu ya, di apa namanya, karena riya itu bisa menghilangkan pahala kita, gitu ya. Nah, ini penting juga sebagai bahan evaluasi juga buat saya, gitu ya, buat kita semua, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, udah benar-benar karena mengharap Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap like, ya, and dislike, gitu ya, atau mengharapkan dikasih komen atau nggak dikasih komen, gitu ya. Ya artinya kalau kita menebar-nebar kebaikan, ya, bisa sebagai cara syiar kita, ya, kalau yang kita lakukan dalam grup kita adalah bagaimana kita melakukan daily booster, kita posting itu bukan karena kita riya, bukan karena kita ingin dipuji, bukan, tetapi adalah bagian syiar kita sehingga banyak orang yang tertarik ingin join sama kita tujuannya, gitu ya. Sehingga dia juga merasakan suasana yang mungkin dia tidak dapati dari grup lain ataupun dari bisnis lain, ya. Nah, tujuannya benar-benar semata-mata karena ikhlas, ya, sholat malam kita masing-masing kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita share doa kita bareng-bareng itu adalah tujuannya adalah syiar, bukan karena kita ingin dilihat melakukan sebuah amalan, bukan, gitu ya. Jadi yang perlu saya luruskan juga. Kemudian sama aja, ya, istiwaul madahi wa dzam. Jadi sama aja, mau dipuji mau dicela sama aja, gitu ya. Mau dipentung sama aja, gitu ya. Jadi nggak ada bedanya.
Ya, jadi kalau kita benar ikhlas itu adalah ketika kita bisa melakukan sesuatu amalan ya, kita dipuji ataupun nggak dipuji ataupun dicela, bagi kita tuh nggak ada pengaruhnya apa-apa, gitu ya. Nah, itu balik lagi kepada aktivitas kita ya. Jadi kalau kita syiar-syiar terus kemudian belum ada yang mau, belum ada yang ambil sama kita, ya udah lakukan aja. Kan kita kan benar-benar mengharap Allah Subhanahu wa taala saja, gitu ya, bukan mengharap sesuatu yang lain gitu ya. Nah, artinya kalaupun kita share sesuatu, ya kemudian ada yang nge-like, ada yang nggak nge-like, hati kita nggak sedih, nggak bahagia dengan itu, ya berarti kita ikhlas. Tapi kalau kita nggak sedih, nggak di-like gitu ya, ataupun merasa senang kalau orang banyak nge-like, nah itu berarti nggak ikhlas gitu ya. Ini bahaya gitu. Oke, itu apa tanda ya, tanda seseorang ikhlas ya. Selanjutnya apa sih buah keikhlasan? Min samaratil ikhlas. Jadi buah keikhlasan itu apa? Nah, ini menarik teman-teman. Jadi kalau kita sudah sampai pada titik ikhlas yang sama-sama coba untuk kita lakukan ya, maka apa? Tafrijul kurubat ya, wa izahatul humum. Wah, ini teman-teman gitu ya. Kita akan mendapatkan yang namanya tafrij. Tafrij itu Allah akan hilangkan gitu ya, kurubat, kesedihan kita, masalah kita, kendala kita ya. Apa namanya, suatu hal yang buat hati kita nggak tenang, nggak bahagia, berkecamuk segala macam itu. Itu ya. Kalau sudah mendapatkan buah ikhlas seperti itu, nah itu ya, sudah sampai pada keikhlasan yang sebagaimana mestinya ya, maka udah pasti tuh segala kegundahan, gundah gulana, kesedihan gitu ya, Allah akan hilangkan. Ya Allah akan hilangkan. Ya. Eh, saya bacakan gitu ya. Ini ada cerita. Nah, ini sebentar, sebelumnya ada cerita dulu ya. 3 orang yang bertawassul ya dengan amal mereka yang ketika mereka terjebak di dalam goa. Teman-teman tahu gitu ya. Jadi ada 3 orang yang terjebak dalam goa, kemudian semuanya bertawassul dengan kebaikan-kebaikan dia, gitu ya. Teman-teman juga carilah ceritanya seperti apa. Intinya sampai akhirnya mereka terbuka tuh pintu goa dengan tawasul kebaikan mereka. Ya, dan mereka mengatakan apa dalam ucapan mereka? Mereka mengatakan Allahumma ya Allah ya, fa in kuntu fa'altu, jika aku melakukan itu ya, zalika, melakukan itu ibtigha'a wajhika, hanya mengharapkan wajahmu ya, fafruj anna ma nahnu fi, maka berilah jalan keluar ya kepada kami apa yang terjadi dalam kami dalam gua ini, gitu ya. Dan Allah mengetahui walamma alimallah ikhlasahum, dan ketika Allah mengetahui keikhlasan mereka, farraja anhumullah bi barakah ikhlasihim, Allah bukakan tuh ya buat mereka ya dengan keberkahan keikhlasan mereka. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang mustahil ya, yang tidak ada sesuatu yang nggak mungkin terjadi dari kita meraih champion dan premier tahun ini, kalau ikhlas kita benar nih. Kita melakukan sesuatu benar-benar ikhlas karena Allah. Nah, ini yuk mari coba kita sama-sama lakukan gitu. Saya juga mengajak diri saya ya dan kita semua, bisa nggak sih kita lakukan ini benar-benar ikhlas karena Allah. Ya, apa yang kita lakukan ini mengharap ridho Allah, mengharap wajah Allah semata. Aktivitas kita, prospek kita, rekrut kita, gitu, bantu tim kita, ya semuanya mudah-mudahan Allah catat sebagai pahala di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga Allah lihat keikhlasan kita, ya apa yang kita lakukan itu, maka kita berdoa nih, Allahumma ya in kuntu fa'altu, ya Allah jika aku lakukan ini, dzalika ibtigha'a wajhika, benar-benar mengharap wajahmu semata ya, fafruj anna ma nanufi, maka bukakanlah ya Allah jalan-jalan untuk kami ya yang kami berada dalam masalah ini. Masalah kita sekarang apa? Masalah kita adalah kita belum punya cash, kita belum closing gitu ya, kita belum ada ALP, kita masih jauh nih ya dari target yang semestinya kita raih ya, masih kecil. Yuk teman-teman, kuatkan ikhlas kita ya. Kuatkan ikhlas kita. Ya. Lihat kembali dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan dalam bisnis ini benar-benar kita ikhlaskan kembali ya, karena kita pengen Allah ridhoi bisnis kita, Allah berkahi di dalamnya, Allah bantu kita, apa kita lakukan benar-benar mengharap wajah Allah semata. Gitu ya. Kita lakukan benar-benar biar Allah lah yang beri ganjaran ya atas apa yang kita lakukan, bukan karena kita mengharapkan pujian dari orang lain,
pembalasan dari orang lain, kebaikan dari orang lain, ya. Dan mudah-mudahan hanya Allah sajalah menjadi tujuan kita. Allahu ghayatuna, ya. Ya, jadi menurut Syekh Al-Utsaimin, ya, Syekh Utsaimin mengatakan, ya, mengambil istinbat dari hadis ini, ya, wa istanbit al-fawaid wal ibar min hadzal hadis, dia mengatakan, ya, wa fihi minal ibar, ya, dan di dalam hadis ini ada sebuah ibrah, ya, annal ikhlas min asbabi tafrijil kurubat. Ikhlas adalah sebab terbukanya jalan-jalan kesusahan, jalan-jalan kesempitan, ya. Li'anna kulla wahid minhum yaqul, ya, karena setiap salah seorang dari mereka mengatakan, ya, Allahumma in kuntu fa'altu hadzalika, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan baikku itu karena aku mengharapkan wajahmu semata, maka bukakanlah jalan ini untuk kami. Nah, itu. Amma amal riya fa innahu kadzabat, ya, kalau penuh riya itu adalah seperti buih gitu yang akan pergi, hilang tanpa bekas sama sekali. Dan nas'alullah ayyarzuqana wa iyyakum al-ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita, ya, keikhlasan dalam setiap amal ibadah kita, dalam setiap aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang kedua, ya, buah dari keikhlasan adalah sakinatun nafsi wa itmi'naniha. Ketenangan jiwa, ya, dan itmi'nan sama sih, ya, ketenangan dan ketenangan, ya. Jadi dengan ikhlas kita akan tenang, ya. Fayash'uru bil syirahis sadr, akan terasa lapang hati kita. Ya. Wa hudu'in nafs, hati kita juga akan lebih tunduk gitu ya. Dan jiwa kita akan lebih tunduk. Nah, ini coba nah ini bagus ini hadis ini. Jadi dalam hadis Anas bin Malik, ya, radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah." Barang siapa yang menjadikan akhirat adalah tujuannya, ya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Ya. Wa jama'a alaihi syamlah, Allah kumpulkan untuknya, ya. Wa atat hud dunya wa hiya raghima. Allah, ya. Jadi dunia akan datang kepadanya, ya. Wa man kanat dunya hammah. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, ya. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan di depan matanya kemiskinan, kefakiran, ya. Wa farraqa alai syamlah, dan Allah buang, Allah pisahkan, ya, darinya, Allah jauhkan darinya. Walam ya'ti minad dunya illa ma qudira lahu, dan tidaklah datang dari dunia kecuali hanya sedikit saja untuknya, ya. Jadi ini menarik teman-teman, ya, jangan sampai kita dunia nggak dapat di sini. ALP nggak dapat, income nggak dapat, ya, 10 juta aja nggak dapat, ya, karena tujuan kita dunia di sini, ya. Jangan sampai kita menjadikan bisnis kita ini tujuannya dunia, ya. Ya, mari jadikan bisnis kita adalah tujuannya akhirat. 1 M yang kita dapatkan buat apa? Ya, selalu kita ingatkan ketika teman-teman awal-awal ketemu saya atau pada prospek gitu ya, atau saya rekrut ya ke bisnis ini, ya, mungkin sering kali saya sampaikan bahwa kita di sini mau bawa teman-teman kemana? Ya, 5 tahun dari sekarang kita mau apa? Ya, apa yang mau kita perbuat, apa yang mau kita bangun, ya, apa yang mau kita berikan, apa yang mau kita buat kontribusi untuk agama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Yuk, kuatkan lagi, ya, tujuan kita adalah al-akhirah hammana, ya. Jadi akhirat adalah tujuan kita, ya. Oke, selanjutnya Ustaz, mau diselesaikan dulu atau ada tanya jawab? Kayaknya nggak ada tanya jawab kayaknya. Oke. Sebentar, dikit lagi Pak Dede. Oke. Dikit lagi. Ya. Oke, ini saya ambil poin. Ini ada beberapa poin, saya mau pilih-pilih poinnya dulu ya teman-teman ya. Karena kalau kita bahas ikhlas juga saya seminggu nggak selesai, ini banyak ya sekali biasanya. Tapi saya ingin pilih-pilih poin-poin yang mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam aktivitas bisnis kita gitu ya. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan kebaikan ya, dunia akhirat benar-benar insyaallah. Oke, ini terlalu panjang masa ini materi ini saya lewat aja. Ya, ada berkenaan dengan ria, ya, sum'ah, ujub, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bahas juga, karena itu hal-hal yang bisa membatalkan keikhlasan kita gitu ya.
nggak cukup rasanya waktu kalau kita bahas ya. Nah, ini nih. Bagaimana kita bisa mewujudkan keikhlasan? Menurut saya penting nih ya. Bagaimana kita biar bisa ikhlas poinnya ya. Kaifa yatahaqqaq al-ikhlas. Jadi apa saja perkara yang bisa membantu kita untuk ikhlas ya. Al-umur ya tu'inuna ala tahqiqil ikhlas. Beberapa perkara urusan yang bisa membantu kita untuk ikhlas. Yang pertama ya. Ayya'lamal mukallaf yaqinan bi annahu 'abdun mahd. Kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba saja gitu. Hamba, benar-benar hamba ya. Yastahiq ala khidmatihi li sayyidi 'awadan wala ajran ya. Yang enggak berhak sebenarnya ya. Ketika kita membantu tuan kita itu mendapatkan ganjar atau pahala. Nah, teman-teman ya. Jadi namanya hamba Allah itu sebenarnya nggak usah berharap dapat pahala, dapat ganjaran, itu enggak gitu. Jadi itu kita merasakan bahwa kita ini benar-benar adalah hamba Allah aja. Ya, yang nggak berharap apa-apa ketika kita melakukan, membantu, menolong, melakukan aktivitas kita sebagai seorang budak gitu ya, hamba dari Tuhan kita. Nah, gitu. Jadi itu yang akan membuat kita bisa sampai kepada keikhlasan. Ya. Ya, oke, mirip-mirip ya. Oke, yang kedua, mutala'atuhu uyubuhu wa afatihi uyubihi wa afatihi wa taqsirihi minhu wa ma fihi min hazzin nafs wa nasib syaitan faqala amalu min al-a'mali illa wa syaitan fihi nasib. Ya, oke, jadi begini. Memperhatikan ya. Memperhatikan aib-aib kita ya, kemudian juga kekurangan-kekurangan kita, kelalaian-kelalaian kita ya, yang memang itu ada peran setan kadang di dalamnya ya. Nah, jadi kita perlu memperhatikan juga jangan sampai kita disusupi ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu ada kemasukan sesuatu selain karena Allah dan setan bisa ya masuk dari celah-celah itu. Gitu. Jadi kita harus perhatikan ya celah-celah di mana bisa ada kesempatan setan masuk di dalamnya, gitu ya. Yang membuat kita akhirnya nggak jadi ikhlas atau hilang ikhlas, atau kita mengatakan saya ikhlas lah itu dah. Kalau sudah sampai bilang begitu itu nggak ikhlas, gitu ya, bahaya itu ya. Saya ikhlas kok, itu udah nggak ikhlas, gitu ya. Jadi bahaya. Jadi jangan sampai ada kata-kata ikhlas ya kita sebutkan pada saat itulah kita benar-benar belum ikhlas karena setan pintar sekali untuk masuk membuat kita nggak jadi ikhlas ya. Al-khauf yang ketiga, al-khauf min maqtillahi ta'ala. Kita takut akan murka Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, merasakan rasa takut nih kalau sampai Allah Subhanahu wa taala jadi justru murka sama kita karena kita melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, justru kita akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian al-iktsar minal ibadat ya, memperbanyak ibadah ya, ghairul musyahadah wa ikfa'uha ka qiyamil lail wa shadaqat sirr wal buka khaliyan min khasyatillah. Jadi untuk membantu kita ikhlas adalah kita memperbanyak ya beribadah ya yang enggak dilihat oleh manusia ya dan menyembunyikan ibadah itu enggak usah ngomong-ngomong. Nah, ini juga mengingatkan diri saya sendiri gitu ya. Enggak usah ngomong-ngomong dan bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan menangis secara sendirian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita udah bisa seperti itu, mudah-mudahan kita sudah sampai membantu kita untuk ikhlas. Kemudian tahqiq ta'zimillah ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya wa dzalika bi tahqiq tauhid wa ta'abbud bi asmaul husna. Nah, jadi wasifatil ula al-azim al-alim ar-razzaq al-khaliq. Jadi mentahqiq itu mewujudkan melakukan sebuah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan tauhid dan ta'abbud, dengan tauhid dan ibadah dengan nama-nama Allah. Jadi begini. Maksudnya begini, jadi banyak-banyak kita menyebut nama Allah yang memang di situ nama Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang kita minta. Contoh di sini Al-Alim, Ar-Razzaq, Al-Khaliq gitu ya. Kita mengakui bahwa Allah Maha mengetahui, maha pemberi rezeki, maha menciptakan, maha agung. Nah, merasakan
tauhid dalam hati kita bahwa Allah memiliki nama-nama mulia itu, bahwa semua keagungan, kemuliaan, rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian ya tadi mirip ma'rifat asma'illah wa sifati, mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia ya. Kemudian di antara juga adalah tadzakurul maut ya, ingat kematian juga gitu ya. Ingat kematian juga, ya mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah ya, bahwa semuanya akan berakhir gitu ya. Jangan sampai kita capek-capek karena bukan tujuannya akhirat tiba-tiba mati aja ya. Akhirat nggak dapat, dunia ditinggalkan gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini ada namanya tadabburul Quran, mentadaburi Al-Qur'anul Karim ya. Banyak sih sebenarnya teman-teman, panjang nih, cuma kayaknya nggak bisa saya satu persatu sampai ada berapa ini ya. Di antaranya juga takut pada syirik ya. Kemudian juga berdoa ya biar Allah ampuni kita dari riya. Kemudian juga di antaranya mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, dan mensyukurinya ya, dan mengakui bahwa semua itu terjadi ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Itu yang udah jam 11 teman-teman, saya rasa cukup gitu ya. Coba ini ada 5 cara ini versi Agim nih, menarik nih. Saya ambil dari Agim ya. 5 cara latihan ikhlas. Kata Agim apa? 1, jangan semua amal ingin diketahui orang gitu ya. Kemudian jangan selalu ingin dilihat orang ya. Jangan selalu ingin dipuji orang. Ya, jangan selalu ingin dihargai orang ya. Jangan ingin dibalas budinya oleh orang lain. Nah, itu 5 cara kita untuk melatih ikhlas menurut versinya Agim gitu ya. Nah, kemudian ada salah seorang ustaz juga mengatakan kalau kita ingin ikhlas, leburkan diri kita dalam sujud ya. Jadi leburkan diri kita dalam sujud. Saat kita sujud, leburkan diri kita ya, bahwa kita ingin ya apa yang kita lakukan itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi juga termasuk di sini ikhlas ya, diam aja ya, Allah yang tahu, ikhlas tidak usah disebut-sebut gitu ya. Kemudian minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah mikirin orang terima kasih sama kita. Ya kalau kita ada mengharapkan orang terima kasih sama kita, itu udah perlu dipertanyakan keikhlasan kita. Ya ketika kita enggak mengharapkan apa-apa dari orang lain, pada saat itulah kita benar-benar melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya bahan ya untuk mengingatkan diri saya sendiri khususnya ya, dan mudah-mudahan menjadi penguat kita untuk kita sama-sama benar-benar di bisnis kita ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala ya, dan biarlah Allah yang memberikan yang terbaik untuk kita ya, dan mudah-mudahan kita istiqomah semuanya meraih kebaikan dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jul. Kita sudah mendengarkan tentang sekelumit tentang keikhlasan hati dan lain sebagainya, bagaimana tata cara melakukan keikhlasan tersebut. Tapi mohon maaf, sampai saat ini saya juga belum mengetahui apa itu yang maknanya keikhlasan itu dan bagaimana cara meraihnya, bahkan menjalankannya.